Jadi sebenarnya kalau pemimpin dari kecil itu kita semua yang ada di sekolah ini tuh punya satu visi misi yang sama dan punya satu kepercayaan kalau semua anak itu punya loh potensi kepemimpinan itu pasti ada gitu. Pembiasaan sederhana tuh bisa loh untuk ngebangkitin jiwa kepemimpinannya mereka gitu. Halo Penabur Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Sekarang kita sudah ada ditemanin dengan Miss Emil dan ada dua teman kita di sini ya. Betul. Ini ada siapa namanya nih Miss? Ini ada Pascal, ini ada Kili. Pascal dan Kili. Kayaknya pemirsa sudah bisa nebak ya, ini kita ada di mana sekarang gitu ya. Kita sekarang ada di mana ini? Kita sekarang ada di TKK BPK Penabur Pascal 164 Bandung. Oke, dan ini maskotnya ya, dua Iya, ini. betul. Ini ceritanya mereka nih gimana nih Miss? Mereka adalah anak-anak kecil yang ceria, yang bersemangat menjadi ikon TKK Pascal 164. Oke, jadi maskotnya. Nanti kalau teman-teman berkunjung ke sini bisa ketemu ini ya. Jadi nanti bisa di kelas, bisa juga di ruangan depan atau mungkin ketemu di mana. Dia bisa jalan-jalan. Nah, ini juga cerita ya. Ini sosok kayaknya ini ya yang leadership ini ya. Jadi anak-anak sejak kecil sudah mau jadi pemimpin gitu. Betul. Sesuatu yang ditekankan juga di teman-teman di TKK Penabur Pascal. Gitu ya. Nah, seperti apa sih misalkan orang kadang-kadang bilang kayak pemimpin itu kan kesannya harusnya udah dewasa gitu ya. Orang sudah harus mengetahui banyak hal, sudah bisa banyak hal baru jadi pemimpin. Tapi kok kenapa teman-teman di sini sejak usia dini sudah jadi pemimpin? Seperti apa yang ini? Jadi sebenarnya kalau pemimpin dari kecil itu kita semua yang ada di sekolah ini tuh punya satu visi misi yang sama dan punya satu kepercayaan kalau semua anak itu punya loh potensi kepemimpinan itu pasti ada gitu. Jiwa kepemimpinan itu tuh ada. Kenapa sekarang penting? Karena kan zaman sekarang ini kan keterkaitan dengan namanya kemampuan abad 21 ya Pak ya, kemampuan abad 21 yang 4C-nya itulah ya yang ditekankan zaman now sekarang ini gitu kan. Nah, di mana itu pun semua udah termasuk loh di dalam diri seorang leader. Dan kenapa itu penting? Karena kita kan semua pasti berharap anak-anak kita ke depannya menjadi seseorang yang sukses, seseorang yang berhasil di kehidupan mendatang. Bukan dalam arti berhasil dalam arti uangnya banyak terus ya Pak ya. Itu juga sih Bu, itu juga nggak apa-apa. Ya, ikoniknya gitu kan dengan banyak uang, bisnis yang besar, sukses segala macam, tapi kan tidak melulu gitu. Itu tuh ikonik dari kesuksesan seorang pemimpin. Tapi lebih ke di sekolah ini karena kita base-nya Kristiani juga yang diusung oleh Penabur, ya kita juga inginnya bisa membuat anak-anak didik kita yang ada di sekolah tuh pemimpinnya tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter. Jadi leadership yang Kristiani tadi. Betul gitu. Dan nggak susah sih, maksudnya bukan yang pemimpin-pemimpin besar kan pasti banyak ya kriteria bener, syarat-syaratnya, poin-poinnya apa. Kita sih nggak, masih tetap sesuatu yang bisa dijalani oleh anak, bisa dilakukan oleh anak gitu. Nah, sebagai kepala sekolah nih Miss, kepala TK nih ya. Nah, gimana itu diterapin dalam pembelajaran misalnya? Seperti apa sih kalau ini kita menekankan tentang kepemimpinan kepada anak-anak di usia yang masih katakanlah dari umur berapa berarti ya? Dari 3. Iya, 3 sampai ini. Ya, gimana tuh Miss? 3 sampai 5 tahun ya sebenarnya di sini. Penerapannya sih kita nggak susah, bukan dari hal-hal yang besar. Hal kecil kok. Mereka kan setiap hari datang ke sekolah, mereka nyapa. Dari nyapa aja satu hal udah dapat komunikasinya ya. Terus terbiasa menyapa, sopan santunnya juga dapat gitu ya. Nyapanya juga nggak cuman lewat sama gurunya aja, tapi kan dari depan turun ada Bapak Satpam yang bantuin, masuk ke dalam lobi ada misalnya ketemu Mbak yang bantu atau apa, ketemu lagi guru yang dari kelas lain, ketemu teman-teman kelas lain. Jadi dari awal datang sekolah pun mereka udah terbiasa dengan pembiasaan itu. Itu kan hal kecil ya, tapi itu ternyata bisa menumbuhkan kepedulian ya, karena dia ketemu dengan orang yang berbeda, bukan hanya yang berkepentingan dengan dia langsung gitu ya, tapi ini itu menarik gitu. Sih. Nah, dari situ terus masuk ke kelas. Kalau misalnya pada saat itu gilirannya dia dengan hari ini kamu yang jadi leadernya ya. Oh, itu memang selalu gilir ya? Ada giliran-gilirannya. Nah, hari ini dia yang jadi leader, ya bukan dalam arti leader yang besar, tapi kan hari ini aku yang jadi leadernya, berarti aku yang akan mimpin teman-teman baris gitu. Hal kecil, tapi kan jagain yuk misalnya teman-teman udah bel nih,
ayo kita baris di depan, misalnya baris dulu, terus sudah baris diajak nyanyi dulu satu lagu, terus setelahnya masuk ke dalam kelas, yuk teman-teman ajak berdoa gitu. Jadi leadernya yang maksudnya pembiasaan yang sehari-hari. Tanggung jawab yang kecil dan harus dikerjakan dengan ini ya, kesungguhan ya. Iya gitu. betul. Jadi ya penanamannya dari yang kecil-kecil kok, kita nggak yang susah gitu. Nah setelah itu mereka akan ajak teman-teman doa, ajak temannya nyanyi, udah gitu ajak teman-temannya kasih salam misalnya tiap buka dan tutup gitu ya. Nah itu yang dari pembiasaan setiap harinya sih seperti itu gitu. Jadi nilai kepemimpinan tadi dimasukkan pelan-pelan ya lewat apa yang tadi, dan nggak melulu harus bicara yang besar, tapi pembiasaannya sederhana tadi. Iya, gitu. pembiasaan sederhana tuh bisa loh untuk ngebangkitin jiwa kepemimpinannya mereka gitu. Nah kalau Miss sendiri melihat nih, sekarang mengapa itu, kan tadi kita bilang ini tantangan di abad sekarang ya, karena memang dunia pendidikan juga semakin maju, terus juga tantangannya juga semakin dinamis sekarang gitu ya. Jadi anak-anak sudah harus dari dini diajarkan bahwa bukan soal kamu leadernya, tapi pembiasaan karakter-karakter seorang pemimpin itu yang ditaruh ya gitu. Iya betul, betul. Itu bagaimana menerangkannya ke orang tua, dan juga nanti akhirnya kita juga bisa katakan bahwa itu sesuatu yang memang jadi, kalau dibilang kan katanya intinya di sekolah sini ya, di TK sini gitu. Nah itu gimana bisa mengkomunikasikannya? Pada saat itu sih karena itu sudah tertanam di visi dan misi sekolah juga sih ya dari awal. Jadi orang tua pun pada saat kita share nih visi misi sekolah kami udah tersirat seperti itu, dan memang goals kami juga ada school slogan atau apapun udah langsung base-nya ke leadership. Jadi memang dari hal-hal itu orang tua juga udah tahu ya, udah ngerti, dan kita pun pada saat menerangkannya kita kasih tahu juga gitu. Kenapa sih kita mau seperti ini, dengan alasannya apa? Karena kan alasan kita anak-anak di masa depan ini ya, kita berharap keluar dari penabur ini punya loh satu satu dasar yang kuat gitu untuk dia bisa bertempur nih di depan gitu ya. Tempur di depan kan kita nggak pernah tahu ya masa depan anak-anak zaman now ke apalagi perubahannya sekarang sangat ini ya. Banyak gitu ya dan sering banget gitu. Nah, itu yang kita tanamin, kenapa sih supaya jadi seorang pemimpin tuh supaya dia tuh bisa punya tanggung jawab. Bener ya, seorang pemimpin tuh punya tanggung jawab. Terus dia juga seorang pemimpin pun harus punya satu hal yang bisa dicontoh orang, misalnya seperti itu. Jadi teladan gitu kan. Jadi hal-hal itu yang makanya kita tanaman dari pembiasaan itu supaya ya dia juga bisa jadi contoh, karena hari itu anak tuh bangga loh sebenarnya. Hanya jadi leader kecil gitu betul. Dia tuh bangga banget ya. Ih, hari ini aku yang jadi leader loh Miss gitu, kayak dikasih berlian gitu ya kalau orang dewasa. Tapi untuk anak kecil hanya karena giliran aku hari ini jadi leader, dia tuh jadi kayak ngerasa punya tanggung jawab besar gitu. Kamu baris dulu gitu, ngatur barisan juga lebih semangat gitu kan. Kamu barisnya itu miring-miring kurang lurus misalnya kayak gitu kan ya. Jadi ya hal-hal kecil tapi dia tuh ngerasa oke, aku yang jadi dari aku bertanggung jawab sama temen. Itu yang kita terapin gitu. Dari kecil pun mereka bisa kok. Gitu. Karena kadang-kadang mungkin orang tua, mungkin guru juga ya, kadang-kadang di beberapa sekolah atau di beberapa lembaga-lembaga pendidikan anak gitu ya, kerohanian atau kayak sekolah minggu, kadang-kadang ya udah yang dewasa aja yang mengerjakan, seringnya kayak gitu kan. Padahal tuh hal-hal yang seperti itu justru penting ya untuk dikasih tanggung jawab dari kecil. Iya gitu ya. Benar. Jadi kadang-kadang kita juga suka kasih titip ke orang tua, misalnya kayak tadi kan beberapa guru kami juga sebelumnya nih kita kasih tahu di hari Jumat, diajarin nitip di rumah. Kalau misalnya anaknya memang bertanggung jawab, anaknya yang paham, dia tahu hari Senin aku akan belajar ini, Mami Papi yuk Sabtu misalnya aku lagi dititipin Miss Senin mau belajarnya tentang burung merak misalnya. Mami bisa bantuin aku bukain laptopnya, misalnya bukain komputernya. Nah, anak-anak seperti itu Senin tuh pada saat Missnya bertanya udah bisa menjawab gitu ya. Melatih yang hal-hal kecil sih, nggak sesuatu yang rumit kok gitu. Karena kadang-kadang orang tua atau mungkin guru juga punya kecenderungan gitu, daripada lama langsung diambil. Iya benar. Memang melatih ini tuh butuh sabar. Benar. Karena anak itu kan pasti geraknya lebih berbeda geraknya lebih lama, butuh waktu untuk berpikir dulu. Mencernanya gitu ya. agak butuh dengan gitu memang di sisi ini butuh sabar. Betul. Kitanya juga guru-gurunya yang di sebelah-sebelahnya semua sabar menantikan anak ini ya gitu. Tapi itu memang berbuah ya, karena itu jauh lebih baik ketimbang bisa tapi langsung karena dijejalin atau karena ini betul. gitu ya. Jadi memang ada juga sih, saya pribadi nggak dengar ketakutan generasi apa itu yang kemarin sempat strawberry generation ya. Strawberry generation itu kan terus terang agak menakutkan ya gitu. Kami sih di sini semua guru-guru sekolah kami berharap anak-anak kami yang di sini
berbeda gitu ya. Oleh karena itu memang kita juga kadang-kadang juga ingin punya ya kerjasama yang baik dengan pihak orang tua juga gitu, seperti menanamkannya itu hal-hal tanggung jawab yang kecil, kemandirian anak. Jadi menyuapinya tuh agak dikurangi gitu, jangan terlalu sering disuapi gitu. Ya memang sih terlihatlah kadang-kadang kan anak-anak zaman now tuh kalau udah nggak bisa tinggal jawab nggak bisa Miss, nggak mau Miss, ya nggak salah sebenarnya, nggak salah, berarti dia bisa mengungkapkan perasaannya dengan jujur ya. Tapi dibalik itu gimana sih kita gurunya untuk bisa narik mereka gitu, supaya mereka tuh lebih semangat, lebih termotivasi. Tapi nggak cuma guru di sini, kami juga butuh kerjasama dari orang tua untuk melatih di rumah gitu. Selain pembelajaran yang keseharian, yang pembiasaan tadi, ada program-program khusus nggak misalnya dari sekolah misalnya yang untuk tadi yang soal leadership atau? Baru kita jalankan tahun lalu ya, 2022 sekitar bulan November mungkin ya, ada leadership camp. Memang camp bentuknya. Kita bukan camp yang besar ya, tapi sebagai ikonik satu kegiatan kita itu kita uji coba, nggak full day sekolah banget sih, dari jam 8 sampai kurang lebih jam 1. Jadi mereka akan melewati snack dan makan siang ya di sekolah. Tapi juga kita bikin pos-pos tantangan. Oh, ada challenge-nya gitu. ya? Iya, ada challenge-nya. Kita bikin waktu itu kurang lebih 5 pos. Tapi kita baru uji cobanya kemarin sama yang kelas besar. Kelas TKB kita uji coba. Nah, di situ ternyata kita juga evaluasi ya setelah kegiatan. Ada loh satu hal unik gitu ternyata yang kita dapat pada saat itu kegiatan itu ya, kegiatan leadership camp. Kita tuh kan sengaja nge-mix 2 kelas, kita sengaja nge-mix, jadi kurang lebih anak tuh ada 32 dan mereka dibagi kelompok. Kelompoknya itu mereka di mix juga. Jadi dari kelas A dan kelas B, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok besar. Nah, pada saat itu kita memang sengaja kalian lah yang pilih leadernya. Siapa yang mau kalian pilih dari grup kalian lah yang pilih. Setelah di-share semuanya itu seru ya. Kalau yang grupnya diem kan. Tapi kalau yang grupnya dalamnya anak-anak berani semua, nggak beres Pak. Saya mau 3 menit itu waktunya mereka untuk istilahnya menentukan pemimpinnya tuh rumit itu satu grup itu ya, seru juga sih. Dan pada akhirnya mereka harus memilih satu leader dan mereka harus ngikutin leadernya, karena leadernya akan ngurusin mereka ke pos-posnya. Oh, dia memimpin masuk ke pos-posnya masing-masing gitu. Apa pembelajaran yang diambil waktu itu, Bu? Jadi melihat karena ada yang diam banget dan ada yang seru banget tuh kayak gimana gitu? Ternyata saat pembelajaran leadership dari pembiasaan tiap hari ini ada hasilnya loh, yang kita lihat di leadership camp kemarin. Dengan adanya debat anak bisa debat, bisa nggak mau nggak mau, aku mah nggak mau yang itu Miss, aku maunya leadernya ini, bahkan ada juga aku yang mau jadi leadernya gitu kan ya. Berarti mereka tuh ya kita berhasil lah ya, puji Tuhan gitu, mulai ada loh penanaman hal-hal itu. Tapi mereka juga diajarin nyelesain sendiri. Silahkan, kita kasih waktu lagi gitu. Iya, silahkan maunya gimana gitu, sampai kita paling bantu ngarahin, oke, kita bantu ya 3 teman dulu ya gitu. Nah dari 3 sok teman-teman mau yang dan mana. Dan benar itu memang pilihan mereka jadinya ya. Bener-bener mereka gitu. Dan akhirnya karena itu jadi mereka konsekuensinya mereka harus ini ya bareng-bareng. Iya, harus bareng-bareng terus. Jadi mereka harus dengerin. Jadi temanya waktu itu brave to create. Karena terakhirnya kita tutup satu pos creation di situ, bikin karya, betul. Karyanya dari mereka sendiri. Wah, mereka mau bikin apa gitu. Ini jadi sesuatu yang pembiasaan, tapi juga itu ya pelan-pelan memberikan tanggung jawab dan kemandirian kepada anak. Karena nanti tantangannya bener ya, di masa depan kan kita nggak bisa sekedar menjejali dengan pengetahuan atau ini ya, karena nanti kedepannya mereka harus bisa banyak memutuskan sendiri, perlu ini sendiri. Betul, memutuskan sendiri itu yang diajarin juga dari kita gitu. Betul. Ya, saya sangat senang nih dengan teman-teman di TKK Pascal. Berarti memang ada hal-hal yang khusus ya. Jadi si Pascal dan si Kili bukan cuman sekedar dalam artian harus yang wah banget, tapi ternyata dari hal-hal yang sederhana mereka belajar tentang itu tadi ya, kepemimpinan dari usia sejak dini tadi. Betul. Miss Emel, terima kasih banget sudah berbagi di sini ya. Sama-sama. Ini sesuatu yang sangat inspiratif buat guru-guru, buat orang tua dan juga buat anak. Jadi sesuatu yang kita belajar bersama ya. Kepemimpinan sejak dini itu bukan hal yang terlalu muluk, tapi bisa dilakukan dengan hal yang sederhana dan dibiasakan terus ya. Oke, thank you Miss Emel. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast inspiratif dari BPK Penabur Bandung. Sampai jumpa semuanya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.